Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita pada subuh pagi hari ini yaitu membaca buku Awwalu Marrah Atadabbarul Quran, yang artinya pertama kalinya mentadabburi Al-Quran. Kalau tidak salah kita sudah membahas tentang wasiat, di mana judul besarnya kita sedang membahas Mawadi'us Surah Al-Mubarakah. Mawadi itu jama dari maudu, artinya judul atau tema-tema dalam surah Al-Baqarah. Karena setiap surat itu tidak satu tema ya, tapi ada beberapa tema. Makanya dalam buku ini dibahas secara rinci tema-tema dari apa yang terdapat dalam surat-surat tersebut. Kita masih membaca surah Al-Baqarah, di mana salah satu temanya yang sudah kita bahas yaitu at-tanbih ala ahammiyatil wasiyah. Jadi mengingatkan pentingnya berwasiat. Walaupun ayat ini sudah dinasakh dengan ayat waris ya, karena berkaitan dengan wasiat kepada orang tua salah satunya, tapi wasiat ini masih berlaku sampai sekarang. Kemudian kita juga sudah membahas dalam masalah wasiat ini regulasi ya, yang ada di Indonesia, terutama kaitannya dengan pemberian orang tua kepada anaknya atau pemberian pewaris kepada ahli warisnya. Ini sudah ada aturannya supaya di kemudian hari tidak terjadi sengketa. Yang sudah saya sampaikan untuk diingat kembali bagi kita semuanya, masalah hibah ya, hibah itu pemberian ya, pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan diberikan ketika si pemberi itu masih hidup ya, Kalau wasiat ya, sama pemberian juga, tapi barang tersebut diberikan kepada yang diberinya itu setelah si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Itu bedanya. Kaitannya dengan hibah orang tua kepada anaknya, itu dalam kompilasi hukum Islam itu dianggap sebagai warisan. Artinya kalau melebihi jatah warisnya itu bisa digugat oleh ahli waris lain dan hibahnya bisa dibatalkan ya. Ini kadang terjadi ya di sengketa waris itu, umpamanya karena sayang kepada salah satu anak, si orang tua itu ngasih gitu dengan banyak, umpamanya setengah dari hartanya, kemudian dikuasai oleh anaknya. Contohnya mungkin anak pertama, sementara bawahnya masih ada 4 anak lagi umpamanya itu.
Nah itu ketika orang tuanya katakanlah sudah meninggal, nah kemudian si 4 saudaranya ini menggugat waris ke pengadilan, nah itu si hibah yang tadi itu bisa dibatalkan dan si anak pertama ini hanya mendapat sesuai porsinya dalam harta warisan, itu maksudnya. Jadi hibah kepada anak itu sama dengan pemberian warisan. Kemudian catatan lainnya yang kemarin sudah kita bahas, hibah itu tidak dapat ditarik kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Jadi kalau orang tua memberikan hibah kepada anaknya itu bisa ditarik kembali. Kemudian hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Itu tentang hibah. Kemudian masalah wasiat yang sudah saya sampaikan, wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Jadi umpamanya kadang ada orang tua ya mau berwasiat rumah ini untuk ini gitu kan. Nah itu baru sah wasiatnya kalau disetujui oleh semua ahli waris begitu. Ya. Jadi ketika salah satu ahli waris tidak menyetujui, maka wasiatnya itu batal ya. Wasiatnya itu batal. Karena dan pernyataan persetujuan pada pada pemberian wasiat kepada ahli waris itu dibuat secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Karena kadang ada anak itu ngaku-ngaku, ini rumah ini sudah diberikan kepada saya oleh ayah gitu. Ngaku-ngaku seperti itu. Nah, ketika dia mengaku seperti itu, dia harus membuktikan dengan 2 orang saksi bahwa benar orang tuanya itu memberikan rumah itu. Baik ya, di samping tadi syaratnya harus disetujui oleh ahli waris yang lain. Ini saya sampaikan untuk wawasan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ya kita ini diberi amanah harta itu tidak menjadi fitnah, ya, tidak menjadi ujian, ya. Karena banyak yang memiliki harta ketika keturunan atau ahli warisnya itu tidak baik, ya malah jadi sengketa, ya, jadi sengketa. Ya, saya bukan 1-2 menghadapi seperti itu. Ya, sekarang pun saya lagi menghadapi menyelesaikan perkara waris antar anak gitu, tapi dari 2 istri. Jadi jangan sampai harta yang ditinggalkan oleh kita itu menjadi fitnah bagi kita ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tertib ya, tertib dalam pembagian harta. Kemudian masalah waris, saya kira di sini ada kajian tentang waris secara khusus ya. Cuma yang ingin saya sampaikan, dalam kompilasi hukum Islam itu dibolehkan pembagian waris ya secara kesepakatan atau dibagi rata dengan syarat semua ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing sesuai sesuai hukum waris, sesuai faraid. Jadi di sini jangan sampai kesepakatan dalam pembagian waris itu menghilangkan hukum waris, menghilangkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada istilah adil-adilan dan sebagainya gitu. Itu seakan-akan menganggap hukum Allah itu tidak adil. Baik, itu kita sudah bahas ya. Kemudian ini kembali lagi saya sampaikan bahwa tema utama dalam surah Al-Baqarah itu al-istikhlaf fil ardi biman hajillah,
Jadi memimpin atau mengurus bumi dengan sistem dan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya mengurus bumi ini dengan baik ya, maka tidak boleh tidak ya harus menggunakan sistem dan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita bahas ya di sini dalam perundang-undangan itu ada masalah makan ya, yang baik-baik, makan yang halal, kemudian masalah pidana ya, ini pidana ini diatur. Kemarin juga kita sudah bahas panjang lebar ya tentang perkembangan undang-undang hukum pidana di negara kita ya. Kemudian tentang wasiat ya, kemudian nanti beralih ke tasri ta'abbudi ya, bagian dalnya yaitu aturan ya ibadah asyam tentang puasa. Jadi kita sudah menjelang bulan Ramadan, mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan ini. Nah ini aturan puasa mengenai masalah puasa, insya Allah ya di biasanya kita banyak dikaji di bulan Ramadan. Cuma saya ingin memberi catatan ya, salah satunya tentang tujuan daripada puasa itu la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Jadi standar diterimanya ibadah puasa kita ini sampai tidak kita kepada derajat takwa ini. Ya. Saya juga lupa di sini sudah dibahas atau belum, tapi kalaupun dibahas nggak apa-apa, anggap saja siaran ulang ya. Karena kita ini sering banyak lupanya, ya, hubungan puasa dan takwa. Saya sering menyampaikan definisi daripada puasa itu yang disampaikan oleh Rashid Ridho dalam bukunya kitab Tafsirnya Al-Manar, bahwa puasa itu al-imsaku anil akli wa syurbi wa gisyanin nisa'i minal fajri ilal maghrib ihtisaban lillah wa ida dan lin nafsi tahiyatan laha li taqwallah bil muraqabah wa tarbiyatil iradah. Puasa itu menahan makan, minum, hubungan suami istri mulai fajar sampai maghrib semata-mata mencari ridho Allah dan mempersiapkan diri untuk bertakwa kepada Allah bil muraqabah, dengan muraqabah, wa tarbiyatil iradah, dan tarbiyatul iradah. Yang dilatihkan ketika puasa yang pertama muraqabah. Ringkasnya muraqabah itu adalah sikap mental merasa diri ada yang mengawasi. Ketika puasa kita dilatih, walaupun kita sendiri di rumah dikunci, tapi tidak berani membatalkan puasa, karena kita yakin Allah itu maha melihat. Dan sikap itulah yang harus tertanam dalam jiwa kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Itulah yang dinamakan dengan ihsan. Ihsan itu sering kita dengar definisinya anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, dan kalau tidak bisa maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Itulah ihsan dan dilatihkan ketika puasa. Yang kedua tarbiyatul iradah. Tarbiyatul iradah itu melatih keinginan. Tidak semua yang kita inginkan itu baik menurut Allah. Kita dilatih bukan saja meninggalkan yang diharamkan, tapi juga meninggalkan sesuatu yang mubah. Ketika Ramadan, ketika puasa dilatih itu. Jadi yang mubah pun kita tinggalkan. Makan, minum itu boleh, ya. Makan itu boleh, tapi kita tinggalkan. Nah, dari tarbiyatul iradah ini ujungnya apa? Yaitu juhud. Juhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang haram jelas ya. Yang mubah pun ketika tidak ada manfaatnya, kurang manfaatnya dia tinggalkan. Itulah juhud.
Ya, kalau hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan keislaman seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat baginya, tidak ada faidahnya begitu. Mungkin contohnya kemarin itu seperti bola begitu ya, nonton bola, udah lewat Piala Dunianya ya. Ya itu boleh begitu, nggak ada orang melarang menonton bola begitu ya, boleh begitu. Tapi kan manfaatnya apa begitu? Manfaatnya apa? Hanya kesenangan gitu. Apalagi seperti main catur atau domino dan sebagainya. Nah, hal-hal yang mubah ya, sekalipun mubah tapi tidak ada manfaatnya atau kurang manfaatnya itu ditinggalkannya. Itulah orang yang zuhud begitu. Baik, jadi ending daripada ibadah puasa itu ya. Yang pertama, tertanam dalam dirinya itu muraqabah, sikap mental selalu merasa ada yang mengawasi ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, juhud ya. Juhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Baik, itu catatan dari puasa. Kemudian kita membaca selanjutnya yaitu tasri'ul jihad wal qital ya, aturan atau syariat jihad dan qital. Nah, ini definisinya atau kalimatnya itu dibedakan, ada jihad ya, ada qital ya. Nah, ini artinya secara makna pun ya itu berbeda ya, berbeda. Sebenarnya banyak ya definisi-definisi daripada jihad disampaikan oleh para ulama. Namun secara umum jihad itu dari kata jahada. Jahada itu kesungguhan ya, kesungguhan. Nah, dalam hal ini kesungguhan dalam melaksanakan syariat Allah ya, dan melindungi umat Islam. Ini secara umum seperti itu ya. Sehingga para ulama banyak yang menyampaikan ya, jihad itu bukan berperang saja ya, tapi mencari ilmu, bahkan sholat, zakat dan sebagainya itu juga kategorinya jihad. Kategorinya jihad. Nah, secara umum ya, kewajiban jihad ini merupakan syarat mutlak ya, seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca dalam surah Ali Imran ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Itu. Jadi ini ya, itu istifham ya, apakah gitu. Tapi artinya itu istifhamnya tankiri ya. Jadi jangan kamu mengira gitu akan masuk surga padahal belum nyata di hadapan Allah itu siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Jadi syaratnya masuk surga itu ya jihad dulu, kemudian dan sabar dulu, dan sabar gitu. Nah, pengertian jihad itu yaitu perjuangan ya, perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Lebih jelasnya lagi ya, jihad ini dijelaskan dalam surat lain ya, bahwasanya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ya. Sesungguhnya Allah telah membeli ya
harta dari orang-orang yang beriman itu, ya, harta mereka dan jiwa mereka diganti dengan surga. Ini ada semacam transaksi dengan Allah untuk membeli surga itu, ya, dengan harta dan jiwa. Anfusahum wa amwalahum, dengan harta dan dengan jiwa. Nah, ini kaitannya dengan jihad. Dengan jihad secara umum, bagaimana upaya yang sungguh-sungguh dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kaitannya dengan al-qital, qital itu dari qatala, ya. Qatala itu asal artinya membunuh, ya, tapi qital ini artinya perang, ya, perang. Nah, perang ini merupakan salah satu bentuk daripada jihad. Perang ini merupakan salah satu bentuk daripada jihad. Ya, ketika umat Islam ini diganggu, tidak tenang lagi melaksanakan ajaran agamanya, maka disitulah adanya perang. Ya, perang. Gitu. Baik. Mengenai keumuman jihad ini, ya, supaya mindset kita terbangun bahwa jihad itu bukan berarti kita ngangkat senjata begitu menyerang musuh dan sebagainya, ya. Kita bisa membaca hadis-hadis dan Al-Quran yang menunjukkan bahwa jihad itu tidak terbatas kepada berperang, ya. Salah satunya ada hadis ketika Nabi dalam suatu perjalanan, ya, melihat ada seorang pemuda yang keluar dari perbukitan. Kemudian ada sahabat yang berkata, kalau sajalah pemuda itu menggunakan kekuatan dan masa mudanya untuk jihad di jalan Allah. Di perkataan ini sayang, ya, dia itu tidak ikut berperang begitu. Nah, maka mendengar ucapan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma sabilullahi illa man kutil, man sa'ala walidayhi fa fi sabilillah, wa man sa'ada iyalihi fa fi sabilillah, wa man sa'a mukatsiran fa bi sabilit tagut. Bahasanya, letterlocknya itu, memangnya jihad di jalan Allah itu hanya yang terbunuh dalam perang saja. Siapa yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Siapa yang bekerja menghidupi keluarganya, maka dia di jalan Allah. Tapi siapa yang bekerja untuk bermewah-mewahan atau memperbanyak harta, maka dia di jalan taugut. Ini salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan jihad itu bukan hanya sekedar berperang. Kita bekerja pun untuk orang tua, untuk keluarga, itu kategorinya sebagai jihad, ya, sebagai jihad. Kemudian ada hadis lain juga, ketika datang seorang perempuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan, ya Rasulullah, saya ini perwakilan dari perempuan kaum muslimin. Kemudian perempuan itu menyatakan, Allah mewajibkan jihad kepada laki-laki. Jika mereka terluka, mereka mendapatkan balasan, yakni memperoleh ganjaran dan pahala. Jika mereka syahid di dalam jihad, mereka akan hidup di sisi Allah dalam limpahan rezeki. Sedangkan kami para wanita mengurusi mereka. Lalu apa balasan kami? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abdigi mandakiti minan nisa anna ta'atal mar'ati az-zawja wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalika wa qalilun min kunna yaf'aluh. Artinya, sampaikanlah kepada setiap wanita yang kau temui bahwa ketaatan seorang istri kepada suami dan memenuhi haknya sama seperti jihad, tapi sedikit sekali dari kalian yang melaksanakannya. Nah, jadi ketaatan seorang istri kepada suaminya, berbaktinya seorang istri kepada suaminya, itu juga kategori sebagai jihad.
sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jihadnya perempuan ya. Karena ya taatnya seorang istri ya kepada suami itu perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan dan taatnya seorang istri itu merupakan salah satu kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalatil jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa seorang istri itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga. Baik, ini kategori jihad ya. Perjuangan seorang istri mengurus rumah tangganya, taat kepada suami, mengurus anak dan sebagainya, itu merupakan kategori jihad. Kemudian di ayat Al-Qur'an juga kita bisa membaca dalam surah At-Taubah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, ini kan yang satu berperang, yang satu diperintah mencari ilmu begitu. Nah, sehingga para ulama berpendapat ya kategori salah satu kategori jihad itu juga adalah mencari ilmu. Baik, nah ini secara gambaran secara umum. Jadi jihad itu bukan hanya sekedar mengangkat senjata ya. Kemudian ketika kita melihat sejarah perang dalam Islam ya, kurang lebih 13 tahun ya di Makkah ya, 3 tahun masa kenabian ya, di situ jihadnya bukan perang ya, tapi Nabi menyampaikan dakwah ya kepada umat manusia ya, kemudian sabar dalam menerima berbagai macam tantangan. Nah, kemudian setelah hijrah ke Madinah barulah terjadi peperangan ya, mulainya di tahun kedua yaitu perang Badar ya, perang Badar. Dan hampir semua peperangan dalam Islam itu bersifat defensif ya. Defensif itu bertahan diri ya, bertahan, bukan ofensif, bukan menyerang. Pun kategorinya menyerang, tapi itu sudah ada pancingan ya, sudah ada pancingan terlebih dahulu ya. Katakanlah seperti perang dengan Yahudi Bani Kainuqa ya, itu kan peristiwanya dipicu dengan peristiwa di pasar ya, ketika ada seorang perempuan muslimah yang sedang berbelanja, itu diikat kainnya oleh orang Yahudi ya, kemudian ketika bangun copot kainnya sehingga terbuka auratnya, dan ketika itu ada seorang laki-laki muslim dan membunuh Yahudi itu ya. Nah, kemudian karena banyak Yahudi di situ, orang muslim ini dibunuh. Artinya terjadilah peperangan memerangi Yahudi Bani Kainuqa ya. Memang itulah kerjaan Yahudi itu licik begitu ya, iseng, licik dan sebagainya begitu. Nah, ini salah satu contohnya saja. Jadi bersifat defensif perang itu. Kemudian di zaman Abu Bakar terus terjadi peperangan ya, dengan pengerahan seluruh umat Islam. Saat itu wajib ya, sehingga kategori yang nanti dibahas dalam surah At-Taubah ya,
Yang tidak berperang itu kategorinya orang-orang munafik, orang munafik. Kemudian sampailah di zaman Umar, ya, di mana umat Islam itu sudah banyak tersebar. Ya. Nah, regulasi perang itu ada aturannya. Jadi tentara itu udah ditentukan bahwa yang menjadi tentara itu si A, si B-nya itu udah ditentukan dengan pakaian tertentu, ya, pakaiannya itu khusus. Kemudian ada upahnya, gajinya, gitu. Sehingga nanti ada muncul permasalahan fikih di zaman Umar itu, salah satunya ghanimah atau hasil peperangan itu tidak dibagikan kepada tentara, tapi disimpan di Baitul Mal. Ya. Ketika diprotes kenapa Umar tidak melaksanakan hukum Allah bahwa harta ghanimah itu dibagikan kepada tentara, gitu. Alasan Umar, ya, ketika di zaman Nabi dan di zaman Abu Bakar, perbekalan tentara itu disiapkan oleh dirinya masing-masing, gitu. Ya, ketika orang mau berperang, ya dia siapkan kudanya, perbekalannya dan sebagainya. Bahkan dalam cerita peperangan itu ada yang tidak punya bekal untuk berangkat, dan Nabi pun tidak bisa memberi bekal, sehingga mereka tidak ikut berperang. Dan ketika mereka tidak ikut berperang, mereka itu bersedih, ya, bahkan mengalirkan air matanya. Nah, itu tidak kategori munafik, ya, karena memang mereka tidak mampu, ya, untuk membekali dirinya berperang. Nah, sehingga hasil peperangan atau ghanimah itu dibagikan kepada tentara itu. Nah, ketika di zaman Umar, istilahnya logistiknya itu sudah disediakan oleh Baitul Mal, sehingga Umar mencabut tidak melaksanakan pembagian ghanimah itu, gitu. Nah, ini masalah fikih Umar panjang juga, ya, karena banyak di masa Umar itu yang hal-hal yang nyeleneh begitu. Nyeleneh itu artinya tidak ada di zaman nabinya tapi Umar laksanakan. Ya, seperti Umar tidak memotong tangan, ya, yang pencuri, gitu kan. Kemarin prinsipnya sudah kita bahas, ya. Jadi prinsip pidana dalam hukum dalam Islam, ada hukum di undang-undang, ada hukum di pengadilan atau al-hukmu fil mahkamah, ada al-hukmu fin nas, ada al-hukmu fil mahkamah, ada al-hukmu fit tatbiq, begitu, ya. Dasarnya hukum dalam nas, dalam perundang-undangan itu harus menakutkan, ya. Curi potong tangan, begitu, membunuh dikisos sebagainya. Nah, adapun fil mahkamah di pengadilan itu asasnya kemarin adalah keadilan, ya, keadilan, sehingga walaupun dia sudah terdakwa tetap dia punya hak pembelaan, hak jawab dan sebagainya, ya. Kita juga bisa menyaksikan persidangannya, ya, walaupun ya udah bersalah tapi tetap ada pledoi dan sebagainya. Nah, kemudian adalah hukum fit tatbiq, hukum dalam dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya atau dalam putusannya, itu dasarnya adalah maslahat atau maslahatan, ya. Ketika dijatuhi hukuman itu ada tidak maslahatnya, begitu. Itulah yang dilihat harusnya oleh hakim, gitu. Katakanlah ketika, ya, di zaman Umar, kenapa tidak pencuri tidak dipotong tangan? Ya, ketika di sidang ya mengaku dia kelaparan musim kemarau, tetangganya tidak ngasih, begitu. Ya, terpaksa mencuri daripada mati, begitu. Nah, makanya akhirnya Umar pun tidak memberlakukan hukum potong tangan, ya, malah menghukum tetangganya yang tidak memberi makanan itu, begitu. Nah, ini salah satunya. Banyak, ya, hal-hal yang nyeleneh di masa Umar. Salah satunya juga, ya, ini untuk wawasan kita saja, talak 3 yang dijatuhkan 1 kali, ya, di zaman Umar itu dihitung 3, gitu. Jadi kan talak itu 1 bisa dirujuk,
2 masih bisa dirujuk, tapi 3 itu kategori bain sugro, itu tidak bisa dirujuk kembali mantan istrinya itu, kecuali setelah si istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Bahkan hadisnya itu hatta ya musa usailataha gitu bahasanya itu, sehingga si suami kedua ini merasakan madunya gitu, bahasa hadisnya seperti itu. Jadi hubungan suami istri yang kamil begitu, kemudian dicerai, ya baru bisa kembali lagi ya. Tidak boleh nikah muhallil untuk menghalalkan. Umpamanya udah ditalak 3 kali, udah nyuruh seorang laki-laki, kamu nikahi itu mantan istriku, tapi jangan kau apa-apain. Nah, setelah kau nikahi cerai begitu. Itu nikah muhallil, itu tidak boleh. Nah, ini tegasnya Islam dalam masalah talak. Jadi bukan main-main begitu, bukan main-main. Nah, permasalahannya ya kalau jatuhkan talak 1, 2, 3 kan jelas. Nah, ini ada orang karena saking marahnya sampai menyatakan ku talak 3 kau begitu umpamanya gitu. Nah, ini bagaimana hukumnya begitu. Jadi talak 3-nya itu sekaligus, bukan satu-satu kan. Nah, di zaman Nabi dan Abu Bakar itu talak talak 3 dengan sekaligus itu dihitung 1. Karena hadisnya ada hadis Rukanah yang menyatakan talak 3, tapi ternyata emang niatnya itu 1. Tapi di zaman Umar talak 3 itu ya 3 begitu. Itu 3. Jadi kategorinya bain kubro, seperti hukum yang tadi tidak boleh dinikahi lagi. Nah, pertimbangannya kenapa? Karena banyak orang mempermudah hukum begitu, menyepelekan. Nah, sehingga supaya tidak menyepelekan tentang talak ini, ya walaupun mengatakannya sekali tapi 3 itu dihukumi 3 begitu. Nah, kemudian bagaimana hukum sekarang? Kalau di Saudi prakteknya kalau di Saudi itu ketika ada yang menyatakan talak 3 1 kali ucapan, kemudian datang dia ke pengadilan, ini bagaimana? Sementara boleh tidak merujuk begitu. Kata pengadilan, ya kalau 3 ya udah 3 begitu. Tapi kalau kamu mau cari fatwa silahkan cari fatwa gitu ke lembaga fatwa begitu. Kalau kita ini MUI begitu. Nah, ternyata fatwanya dari MUI-nya itu ya ketika si suaminya ingin balik lagi dan istrinya juga menerima, maka dikategorikan ya walaupun ucapannya itu 3 tapi dikategorikan 1 kali talak 1 begitu. Seperti di zaman Nabi dan Abu Bakar. Tapi kalau istrinya sudah tidak mau, nah itu kategori talak 3 gitu ya. Baik, ini hanya wawasan saja ya, yang jelas jangan main-main dengan kata-kata talak ini ya. Kalaupun kita ada masalah, cekcok dan sebagainya, ya di sini perlu kesabaran, jangan sampai keluar kata-kata talak ya, karena nanti akan bingung sendiri begitu ya. Baik, jadi lari ke sana ya masalah talak. Dari jihad. Baik, kembali lagi kepada masalah perang tadi ya. Jadi para ulama dari melihat sejarah itu ya menyimpulkan ya hukum daripada berperang ya ketika perang itu ada di depan, katakanlah di depan matanya, di depan rumahnya, jadi musuh itu sudah datang ke depan rumah kita, maka di situ hukumnya fardu ain, nggak boleh diam, gitu, nggak boleh diam. Nah, tapi ketika musuh ini kondisinya kadang-kadang jauh dan sebagainya, ya seperti halnya di zaman Umar, ya itu cukup sebagian saja, artinya fardu kifayah.
ya, fardu kifayah. Ya, bahkan dalam regulasi penarikan tentara ini itu ada kisah ya. Saya juga nggak tahu udah cerita belum di sini kisah seorang perempuan yang baca syair ya di malam hari gitu. Nah, ini jadi teringat kisah ini ya. Bahkan kalau lihat filmnya Umar itu ada gitu. Disosokkan ada seorang perempuan yang baca syair. Jadi bernyanyi lah malam hari gitu. Umar itu kan seorang khalifah pemimpin selalu keliling malam harinya itu. Ada masalah apa begitu kan sampai ada seorang anak ibu yang mau mencampurkan susu dengan air kan. Dan dijadikan menantunya si anaknya itu. Memang Umar nggak lihat, tapi Tuhannya Umar lihat katanya gitu. Nah, sehingga jadi menantu gitu kan. Nah ini salah satunya ada ibu-ibu ya meriang meriang itu merindukan kasih sayang, nyanyi gitu malamnya itu ya. Salah satu ungkapannya itu, kalaulah tidak takut kepada Allah maka ranjang ini sudah bergoyang begitu. Itu bahasanya. Udah syair-syair yang begitulah nyerempet begitu. Nah, sampai akhirnya ini kisah ada ya, ada kisahnya. Umar itu bertanya kepada putrinya Hafsah begitu. Wahai Hafsah, berapa lama kuatnya seorang istri menahan tidak jumpa dengan suaminya ini? Ada riwayat itu yang menyebutkan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tapi ada yang menyebutkan 4 bulan katanya. Itu yang paling populer itu masyhur 4 bulan katanya. Tapi sebelum menjawab itu, Hafsah itu kembali bertanya, engkau bertanya itu, wahai Amirul Mukminin, wahai ayahku begitu. Kok yang gitu aja ditanyain begitu. Umar menjawab, kalaulah tidak ada kemaslahatan ya, untuk umat, aku tidak akan bertanya itu katanya. Itu. Akhirnya ketika dijawab 4 bulan, maka Umar melakukan regulasi ya jadi penarikan tentara itu 4 bulan sekali, 4 bulan ditarik gitu, 4 bulan ditarik gitu. Ya seharusnya tentara kita juga sama ya, jangan bertahun-tahun begitu. Yang bertahun-tahun, memang banyak masalahnya ketika pisah terlalu lama itu ya. Nah ini tentang peperangan ya, sehingga kategorinya fardu kifayah. Nah tapi di sisi lain keparduan ini kita harus punya semacam semangat begitu, niat gitu, niat. Karena ada hadis man lam yakzu ya walam yanwiya ayyakzua mata mitatan jahiliyatan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa yang belum pernah berperang dan belum pernah berniat untuk berperang, maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah gitu. Jadi kita pun semangat untuk berperang itu harus ada begitu. Ya harus ada. Apalagi ketika kita melihat ya saudara-saudara kita di Palestina begitu ya yang dianiaya ya kita kalau baca lagu saya senang lagu Tufuli itu kan. Udah tahu ya. Jadi berikanlah masa kecilku itu ya. Ya alam ardi masruah ya. Masruah itu dari masrukoh ya. Wahai dunia tanahku itu dicuri begitu ya. Tanahku dicuri ya. Tanahku yang merdeka itu mahruah itu mahrukoh dibakar begitu ya. Ini memang dolim ya. Israel ini dolim ya. Dan di sini kita harus punya giroh, punya semangat ya untuk melawan mereka begitu. Tapi kondisinya kan tidak memungkinkan kita berangkat ke sana ya. Dan yang memungkinkan ya bagi kita itu ya yaitu dengan harta. Mungkin saya mengulang lagi, pernah disampaikan di sini ketika ada syekh dari Palestina yang ya menyampaikan paparannya bahwa
Nahnu la nahtajur rijal, ya, nahnu nahtajul mal katanya. Kami ini di sana di Palestina tidak butuh orang lagi, tidak butuh laki-laki lagi. Yang kami butuhkan adalah mal, harta katanya. Jadi kalau pejuang itu sudah cukup sebenarnya di sana. Itu. Ya. Brigade Al-Qassam itu ya merupakan tentara ya, sayap Hamas itu yang ditakuti oleh Israel begitu. Ya, sebagai tentara siluman begitu ya. Wajah-wajah mereka ditutup, mereka di mana berkeliaran tidak tahu begitu. Nah, tapi yang dibutuhkan oleh saudara kita di situ adalah mal, logistik begitu. Ketika ditanya, ketika dapat harta itu belinya kemana begitu? Perbatasan Mesir ditutup begitu, Turki juga susah begitu. Nah, mereka mengatakan kami beli dari Yahudi, ya, karena li'annahum ubadul mal katanya. Yahudi itu penyembah harta gitu. Jadi ketika ada yang menguntungkan mana saja ya dia ikut, begitulah Yahudi seperti itu. Ya, Yahudi seperti itu. Nah, jadi bagi kita ya yang memungkinkan itu adalah ya jihad berperang itu dengan harta itu. Jadi ketika ada yang kumpul-kumpul dalam untuk Palestina, ya yang yayasannya itu resmi, insya Allah itu sampai ke sana. Ya, sampai ke sana. Dan salah satu bentuk daripada perjuangan kita mendukung saudara-saudara kita. Ya. Nah kemudian sisi lainnya juga ya ini secara umum sajalah, udah jam 6. Secara umum jihad itu bagaimana syariat Allah ini tegak, syariat Allah ini dilaksanakan, kemudian tidak ada gangguan dari orang-orang luar gitu. Nah untuk konteks Indonesia ya bagaimana kita berupaya ya, aturan-aturan Allah itu masuk di undang-undang kita, masuk di undang-undang kita. Dan sistem negara kita ini ya kita tahu ada trias politika itu ya, ada legislatif, eksekutif, yudikatif ya. Kalau yudikatif memang pasif ya. Nah ini eksekutif dan legislatif ini ya di sini peran rakyat kita. Bagaimana memilih eksekutif, memilih pemimpin, memilih perwakilan di DPR yang membuat undang-undang, itu yang ngerti undang-undang kita, yang bisa memasukkan walaupun tidak secara letterlock sebagai hukum Islam, tapi nilai-nilainya itu masuk, nilai-nilainya itu masuk begitu. Hukum Islam itulah yang harus kita perjuangkan. Ya, saya tidak menyuruh nyoblos si A si B, tapi kita punya wawasan kan. Siapa partai mana yang menghalangi katakanlah undang-undang perbankan syariah itu kan ada begitu. Rekam jejaknya itu ada begitu. Nah, itu kita harus melihat mana yang komitmen dengan hukum-hukum Islam itu begitu. Nah, itulah perjuangan kita. Makanya ada yang menyebut nanti istilah jihad politik dan sebagainya begitu. Nah arahnya itu ke sana. Ya, jadi jihad itu upaya yang keras kita, upaya yang keras dari umat Islam melaksanakan hukum Allah, ya, menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Dan ketika umat Islam ini diganggu, ya maka di situ ada kewajiban untuk melindungi yaitu dengan berperang begitu. Untuk menutup kajian kali ini ya ada sebuah ungkapan bahwa serendah-rendahnya jihad itu adalah keingkaran kita dalam hati, ya, dalam hati kita. Ya ketika melihat kemungkaran ya kita benci, ketika melihat saudara kita dianiaya kita juga ada ketidaksukaan dan sebagainya dalam hati kita. Dan yang paling tinggi adalah berperang, ya, berperang langsung secara fisik melawan musuh. Nah di tengah-tengah itu banyak berbagai macam jihad, ya, jihad dengan lisan, jihad dengan dengan harta dan sebagainya. Itu adalah jihad upaya kita menunjukkan tadi itu walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Ya, bagaimana menunjukkan kehadapan Allah bahwa kita ini sudah berjuang menegakkan agama Allah begitu, sehingga kita layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu sekalian,
Barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang salah perlu diluruskan atau mungkin ada masalah kita sama-sama diskusikan. Ya, Pak. Gimana? Ya, ya. Baik, secara umum ya kita baca hadisnya ya, masuk surga itu ya itu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tinggal bagaimana seseorang itu dikasihi oleh Allah sehingga Allah memasukkan ke surganya gitu. Nah, Allah itu memberi kisi-kisinya bahasanya. Kisi-kisinya ya. Jadi kalau ingin masuk surga ya harus begini 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 begitu. Itu kisi-kisinya. Kita bisa baca dalam surah Al-Mu'minun ya. Ketika seseorang ingin masuk surga Firdaus, ya laksanakan itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, terus begitu. Ke bawahnya itu kan alladzina yarisunal firdaus. Mereka yang diwarisi surga Firdaus. Itu bahasanya itu kisi-kisi gitu. Ya, kisi-kisi itu apa ya? Kalau mau ujian itu kan ada soal itu kisi-kisi soal gitu. Jadi kalau masuk surga itu ya begitu ya. Nah, salah satunya yaitu dengan jihad dan sabar. Soalnya menarik juga mengenai masalah kesabaran ini ya. Kalau tadi jihad itu memang perjuangan ya, yang istifrogul wus'i ya, mengeluarkan seluruh kemampuan ya untuk menegakkan agama Allah ini. Nah, kalau sabar ini ketabahan, kekuatan ya, dalam jiwa ya, sabar ini. Nah, sabar itu ada dalam sabar dalam ibadah ya, ada dalam musibah, kemudian sabar dalam maksiat begitu. Nah, itu tuh lain. Ya, ada sebenarnya buku khusus tentang sabar dalam Al-Qur'an. Ya, ketika berbicara sabar dalam musibah itu alladzina idza asabahtum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu konteks sabar dalam musibah, mengembalikan kepada Allah semuanya gitu ya. Jadi dalam konteks perang lain ya, fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa madaufu wa mastakanu ya, wallahu yuhibbus sabirin. Jadi mereka tidak tidak lemah ya. Jadi lemah itu ada lemah istiqanah itu lemah hati gitu. Tidak, hatinya itu tidak lemah. Kalau dhaif itu lemah fisik, tidak lemah fisiknya ketika berperang itu. Wa mastakaru, dan mereka tidak diam gitu. Jadi kalau berperang konteks pertempuran itu bahasanya hati berani, fisik kuat, tidak diam, ngamuk begitu. Itu konteks sabar dalam perang begitu. Kalau konteks sabar dalam beribadah, istiqomah dalam beribadah begitu. Dan dalam masalah musibah, semua orang itu punya ujiannya masing-masing. Ya. Ada yang diberi ujian mungkin tidak dikasih keturunan, ada dengan sakit, itu semua ada ujiannya masing-masing ya.
Nah itu disitulah tuntutannya kita bersabar. Adapun tadi mengenai masalah masuk surga, intinya adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun amal kita tidak bisa menukar dengan surga itu, ya. Cuma bagaimana kita dalam tanda petik merayu Allah supaya Allah itu sayang kepada kita dan memasukkan ke dalam surganya. Nah, bagaimana cara merayu Allah itu? Yaitu kisi-kisinya tadi, gitu. Jihad, sabar, kemudian kalau dalam surah Al-Mu'minun itu salatnya khusyuk, kemudian anil lagwi mu'ridun, ya, tidak mengerjakan yang tidak ada manfaatnya, lizakati fa'ilun, mengeluarkan zakat dan seterusnya. Itulah kisi-kisinya kita merayu Allah Subhanahu wa taala supaya Allah itu sayang kepada kita dan memasukkan ke dalam surganya. Adapun masalah tingkatan, ya jelas ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Makanya surga itu kan banyak gitu ya. Nah ibaratnya kalau di kita ini ya ada hotel bintang berapa? Bintang 5, bintang 4, ada hotel melati dan sebagainya, itu kan lain fasilitasnya. Ya, lain fasilitasnya. Ini gambaran di dunia saja seperti itu, ya kan? Tapi yang jelas surga itu semuanya penuh dengan kenikmatan, begitu. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada ya waktu syuruk jam 6 lewat 8 ya, lewat 8. Kita akhiri saja kajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam masalah diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh, yang solihah, anak-anak yang berilmu, yang mengabdi kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan segala maksud baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hadiniyah wa likulli niyatin shalihah barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.